Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Najah, saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Variasi Morfologi dan Adaptasi Evolusioner Kantong Semar Nepenthes Ampullaria pada ketinggian yang berbeda di kawasan hutan tropis Sumatera pada MK Evolusi. Identitas jurnal, judul artikel, Variasi Morfologi dan Adaptasi Evolusioner Kantong Semar Nepenthes Ampullaria pada ketinggian yang berbeda di kawasan hutan tropis. Nama penulis Hendra Wijaya, Anita Rahmawati, dan Taufik Hidayat. Tahun publikasi 2021. Nama jurnal dan volume Jurnal Fitologi Terapan Indonesia, volume 8, nomor 3, halaman 112 sampai 125. Untuk ringkasan artikel, latar belakang penelitian. Spesies kantong semar Nepenthes Ampullaria memiliki keunikan evolusioner dibandingkan jenis Nepenthes lainnya. Sebagai besar, kantong semar menangkap serangga, namun N. ampullaria telah berevolusi menjadi detritivore. Sebagai besar serangga, namun N. ampullaria telah berevolusi menjadi detritivore. Sebagai besar, nutrisinya diperoleh dari guguran daun serasah yang jatuh ke kantongnya. Ketika spesies ini tersebar di berbagai gradien ketinggian dataran rendah hingga dataran tinggi, mereka menghadapi tekanan lingkungan yang berbeda seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Tujuan penelitian: menganalisis variasi morfologi, ukuran bentuk, dan warna kantong N. 2. Mengidentifikasi pola adaptasi fenotip karakter fisik sebagai respon terhadap tekanan lingkungan yang berbeda. 3. Memahami arah taktik evolusioner tumbuhan tersebut dalam mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan habitat yang berbeda. 3. Metode yang digunakan. Pendekatan lapangan. Penelitian menggunakan metode survei eksploratif di 3 zona ketinggian hutan tropis Sumatera: dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Sampling pada setiap zona dipilih 30 individu tanaman N. ampullaria secara acak terkontrol. Pengukuran parameter: mengukur variabel morfologi kantong bawah, tinggi kantong, lebar kantong, diameter peristom bibir kantong, dan volume cairan kantong. 4. Analisis data. Data kuantitatif dianalisis secara statistik menggunakan uji ANOVA, Analysis of Variation, dan analisis multivariat PCA untuk melihat pengelompokan variasi karakter berdasarkan elevasi habitat. 4. Hasil utama penelitian: divergensi morfologi. Hasil analisis PCA menunjukkan pemisahan morfologi yang jelas antara populasi dataran rendah dan dataran tinggi. 2. Karakter dataran rendah. Populasi di dataran rendah memiliki kantong yang cenderung lebih besar dengan volume cairan melimpah, mengoptimalkan penangkapan serasah hutan yang jatuh secara konstan. 3. Karakter dataran tinggi. Populasi di dataran tinggi memiliki struktur dinding kantong yang lebih tebal, skleromorfil, untuk menahan suhu dingin. Kesimpulan: tumbuhan Nepenthes Ampullaria menunjukkan plastisitas fenotip yang tinggi sebagai wujud strategi adaptasi evolusioner lokal
adaptasi tekanan abiotik, suhu radiasi UV, dan biotik ketersediaan serasa di berbagai gradien ketinggian telah mengarahkan variasi morfologi kantong secara spesies demi efisiensi kelangsungan hidup populasi tersebut. Untuk analisisnya, satu, konsep evolusi utama dibahas dalam artikel ini adalah adaptasi lokal dan plastisitas fenotip. Adaptasi lokal merujuk pada kondisi di mana seleksi alam memilah sifat-sifat yang paling cocok bagi organisme di habitat spesifiknya. Sementara plastisitas fenotip menekankan pada kemampuan satu genotip, struktur genetik untuk menghasilkan morfologi fenotip yang berbeda ketika dihadapkan pada lingkungan yang berbeda. Dua, hubungan penelitian dengan teori evolusi. Penelitian ini sangat selaras dengan teori seleksi alam Darwin. Darwin menyatakan bahwa lingkungan bertindak sebagai agen penyeleksi makhluk hidup. Tiga, kesesuaian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sudah cukup sesuai, namun terbatas. Alasannya karena pengguna metode transek berbasis ketinggian gradien elevasi dikombinasikan dengan analisis statistik. PCA adalah pendekatan standar yang sangat baik dalam ekologi evolusi untuk memetakan variasi morfologi luar. Namun metode ini belum sepenuhnya sempurna karena hanya menyentuh aspek makro fisik luar tanpa membuktikan di laboratorium genetik. 4. Kelebihan dan kelemahan artikel. Kelebihannya, penelitian lapangan ini memberikan data real yang kaya mengenai interaksi ekologi tumbuhan lokal Indonesia. Untuk kelemahannya, penelitian mengasumsikan variasi bentuk kantong tersebut adalah hasil dari adaptasi evolusioner tanpa melakukan uji coba graden eksperimen, menanam benih dari dataran tinggi dan rendah di satu lingkungan terkontrol yang sama. Tanpa uji ini sulit dipastikan apakah perubahan morfologi tersebut benar-benar telah tertanam di dalam DNA mereka, evolusi genetik, atau sekedar respon elastis. Sementara dari tumbuhan terhadap cuaca di sekitar. 5. Kontribusi terhadap perkembangan ilmu evolusioner. Artikel ini memperkaya kazanan botani evolusioner, khususnya dalam membuktikan bagaimana tumbuhan tropis merespon perubahan iklim mikro melalui modifikasi organ. Data ini menjadi analogi penting dalam ilmu biologi evolusi untuk memprediksi bagaimana vegetasi tumbuhan hutan hujan akan beradaptasi atau bermigrasi secara evolutif. 6. Untuk kritik, penelitian terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa fenomena ini adalah adaptasi evolusioner murni di tingkat genom, padahal data yang disajikan murni hanya data ukur visual morfometrik. Untuk sarannya, penelitian lanjutan, tim penulis sebaiknya menambahkan analisis molekul berbasis marker genetik seperti bercodik DNA atau sekuensis RNA. Langkah ini penting guna membuktikan apakah variasi fisik kantong tersebut memang dikontrol oleh perbedaan ekspresi genetik yang telah terverifikasi melalui proses evolusi jangka panjang atau hanya adaptasi fisiologi sesaat. Sekian review dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.